Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Botani Kriptogame, Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, dan Bapak Rinaldi Rizal Putra, Sarjana Pendidikan Magister Sains, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Khadiza Sundus dengan NPM 192154059 dan rekan-rekan saya Gina Gaisani dengan NPM 192154071, Leti Eluk Sukma dengan NPM 192154087 dan Sinta Rahmawati Dewi dengan NPM 192154102. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu pengertian, karakteristik dan siklus hidup, klasifikasi, perincian familia dan contoh spesies, perkembangan penelitian terkini, dan yang terakhir peran ekologis dan manfaat. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai Pteridophyta atau lebih dikenal dengan tumbuhan paku. Pengertian Pteridophyta yaitu pteron yang artinya sayap atau bulu, sedangkan phyta artinya tumbuhan. Jadi, Pteridophyta merupakan sekelompok tumbuhan yang sudah mempunyai sistem pembuluh sejati namun belum menghasilkan biji. Adapun karakteristik Pteridophyta merupakan tumbuhan kormus, belum dapat menghasilkan biji, perkembangbiakan masih dengan spora, tumbuhan heterogen, ukurannya ada yang besar dan ada yang kecil, habitat terestrial, epifit dan di air, tumbuh subur pada dataran tinggi dan lingkungan yang lembab, memiliki dua fase kehidupan metagenesis, yaitu fase gametofit dan sporofit. Embrio bersifat unipolar, terdapat daun tropofil dan daun sporofil. Ada yang homospora, heterospora, dan campuran. Adapun siklus hidup ataupun daur hidup dari Pteridophyta seperti pada gambar bahwa mulai dari spora yang menjadi protalium, lalu menjadi antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan ovum yang nantinya sel sperma dan sel ovum berfertilisasi menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku muda dan akan tumbuh menjadi sporangium dan menghasilkan spora. Adapun beberapa jenis spora ketika metagenesis yaitu ada metagenesis paku homospora, lalu paku heterospora dan paku peralihan sesuai dengan gambar yang ada di PowerPoint. Untuk perbedaan pada paku homospora dan heterospora yaitu pada bagian sporofil. Untuk homospora memiliki satu sporofil sedangkan heterospora memiliki dua sporofil yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Dan untuk paku peralihan yang membedakan yaitu pada sporanya yaitu ada spora jantan dan spora betina. Adapun pengklasifikasian terdapat subfilum Polypodioptina dengan kelas Polyopsida dengan beberapa subkelas, dan yang akan dibahas subkelas Equisetidae dengan ordo Equisetales dan subkelas Polypodidae dengan ordo Cyatheales, Glyciniales, Hymenopilales, Osmodales, Polypodiales, Salviniales, Schizaeales. Pembahasan selanjutnya mengenai kelas Polypodiopsida yaitu paku sejati yang memiliki jumlah spesies sekitar 12.000. Polypodiopsida atau pakis adalah kelompok yang sering kita temukan di berbagai habitat khusus pada tempat yang lembab yang hidup di tanah, air, epifit pada pohon. Adapun karakteristik Polypodiopsida yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kebanyakan tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Habitatnya di tempat lembab seperti dalam tanah, air, dan epifit di pohon. Memiliki ukuran batang yang bervariasi. Batang berada di bawah permukaan tanah atau rizom, dan daun paku sejati memiliki ukuran yang besar dibandingkan dengan kelompok paku lainnya. Umumnya, daun paku sejati memiliki ukuran yang besar makrofil yang terbagi menjadi lembaran dengan tulang daun yang bercabang-cabang. Daun yang masih muda akan menggulung circinate atau circinate. Sporangium terkumpul dalam sorol yang berada di bawah permukaan daun.
Gametofit bersifat biseksual dan uniseksual, serta memiliki klorofil dengan ukuran yang bervariasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gina Gaisani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Khadijah Sundus yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya mengenai perincian famili dan contoh spesies. Langsung saja, pertama ada subkelas Equisetidae. Equisetophyta adalah tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis atau sering disebut paku ekor karena memiliki ekor yang panjang. Ciri-ciri Equisetophyta ini yang pertama mempunyai daun menyerupai sisik dengan susunan berkarang. Kedua, batang beruas-ruas dengan sporangium yang tersusun dalam stabilis dan bentuknya menyerupai ekor kuda. Ketiga, mempunyai semacam rimpang yang merayap dengan cabang berdiri tegak. Keempat, perkembangbiakan aseksualnya dengan spora, sedangkan seksualnya dengan membentuk antheridium dan archegonium. Kelima, sporofitnya sering ditemukan berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawah. Di sini ada beberapa contoh spesies dari subkelas Equisetidae, yaitu Equisetum lavigatum, Equisetum arvense, dan Equisetum sylvaticum. Selanjutnya yaitu subkelas Polypodidae. Subkelas ini mempunyai 7 ordo. Yang pertama ada ordo Cyateles, mempunyai karakteristik yaitu yang pertama akar rimpang tegak berwarna coklat kehitaman, kedua batang berwarna hijau kecoklatan dan berbulu kasar, ketiga bentuk daun menyirip dengan ujung daun runcing, keempat sori berwarna hitam terdapat di permukaan bawah daun. Sori ini adalah sekumpulan dari sporangia. Yang kelima, tumbuh di tempat bersuhu rendah. Keenam, batang bagian ujung diselimuti oleh bulu-bulu berwarna coklat kemerahan. Contoh dari ordo ini yaitu Dicksonia antarctica. Ordo yang kedua ada ordo Gleisseniales. Contoh dari ordo ini yaitu Dicranopteris linearis. Anggota pada ordo ini yang cukup dikenal adalah Dicranopteris linearis. Biasanya tumbuh dengan percabangan mendua dan menutupi tebing-tebing, sehingga terkadang menjadi gulma. Ordo selanjutnya yaitu ordo Hymenopilales. Karakteristiknya, yang pertama ukurannya kecil tetapi mudah ditemukan, kedua daunnya sangat tipis dan transparan, ketiga daun majemuk dengan taju-taju yang sempit dan tipis, keempat mempunyai indusium berbentuk piala atau bibir, di mana indusium ini adalah daun penutup sorus pada saat sorus masih muda. Kelima, sporangium tanpa bingkai dengan cincin yang sempurna dengan letak serong atau melintang. Keenam, protalium berbentuk pita atau benang. Contoh dari ordo ini yaitu Hymenophyllum neprophyllum. Ordo yang keempat yaitu ordo Osmundales, di mana ciri-cirinya yaitu daun padat di puncak rimpan, batang berdiri tegak, bentuk akar serabut, sporangium tidak berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, tetapi mempunyai sekelompok sel berdinding tebal. Contoh dari ordo ini yaitu Osmunda regalis. Yang kelima yaitu ordo Polypodiales, mempunyai karakteristik akar rimpang berserabut, batang berupa rizom yang menjalar, daun berwarna hijau, agak tebal, bentuk daunnya linear, memiliki tepi daun yang rata, panjang daun sekitar 5-15 cm, letak sorus di bawah daun, bergerombol pada sebagian daun bagian atas, berwarna coklat dengan bentuk sorus bulat. Contoh dari ordo ini yaitu Adiantum polyphyllum. Selanjutnya yaitu ordo Salviniales. Paku air merupakan nama sekelompok paku-pakuan berukuran kecil atau dulu dinamakan Hydropteridales. Hidup berasosiasi dengan air, bersifat heterospora, atau jenis tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berlainan ukuran. Contohnya itu ada Salvinia sp dan Azolla sp. Untuk contoh spesies dari ordo Salviniales ini yaitu Salvinia minima. Ordo yang terakhir atau ordo yang ketujuh yaitu ordo Schizaeales. Anggota ordo ini cukup dikenal adalah Hata
atau paku tali, tumbuhan paku yang tumbuhnya melilit dan memanjat tiang atau pagar, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai gulma. Contoh spesies dari ordo ini yaitu Lygodium microphyllum. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya ada pemaparan materi dari rekan saya yaitu Sinta Rahmawati Dewi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Gina Gaisani yang telah membahas mengenai perincian familia dan contoh spesiesnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan penelitian terkini subkelas Equisetidae dan Polypodidae. Dari hasil penelitian yang pertama, yaitu pengamatan di jalur Ciwalen, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, tumbuhan paku yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi ada sebanyak 10 jenis. Di antaranya adalah Asplenium nidus, ada Asplenium spatulinum, ada Asplenium terreum, ada Diplasium proliferum, ada Didymoclema truncatula, ada Angiopetris effecta, ada Cyclosorus subfubescens, ada Neprolepis sp, ada Neprolepis davalioides, dan ada juga Selaginella opaca. Penelitian selanjutnya yaitu di kawasan Pegunungan Dedap yang terdapat 17 tumbuhan yang diambil dari 15 stasiun. Di antaranya ada Cyperus rotundus, ada Digitaria ciliaris, ada Pandans hauleticariir, ada Equisitinae, ada Blucea indica, dan masih banyak lagi ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penelitian yang membahas mengenai ekstrak metanol Adiantum capillus veneris, yaitu ekstrak Asplenium nidus yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram negatif Escherichia coli dengan metode difusi. Nah, untuk penelitian selanjutnya ini membahas mengenai tumbuhan kiambang yang mampu menurunkan kadar logam berat krom pada air limbah industri. Untuk penelitian selanjutnya, ini membahas mengenai ekstrak etanol Equisetum debile L yang memiliki kemampuan untuk menghambat reaksi peroksidasi lipid pada plasma darah. Penelitian selanjutnya yaitu membahas mengenai tumbuhan Lygopodium microphyllum yang memberikan petunjuk fitokimia terhadap kandungan steroid. Nah, pada penelitian terakhir yang kami cantumkan pada materi kami yaitu penelitian yang membahas mengenai tumbuhan paku yang memiliki sifat hipertoleran karena dapat tumbuh subur di kawasan penambangan emas dan tumbuhan ini tuh mengandung merkuri. Sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Leti. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada Saudari Sinta. Selanjutnya yaitu tentang peranan ekologis dan manfaat. Baik, yang pertama yaitu ada peran ekologis. Tumbuhan paku atau Pteridophyta termasuk ke dalam tumbuhan tingkat rendah yang biasanya tumbuh di tempat lembab dan memiliki peranan penting baik secara ekologis maupun secara ekonomis. Nah, keberadaan tumbuhan paku ini dilihat dari segi ekologisnya merupakan produsen dalam suatu rantai makanan dan sebagai komponen yang berperan sebagai siklus daur nitrogen. Nah, sedangkan bila dikaji secara ekonomis, tumbuhan paku ini dapat berperan sebagai tanaman hias, obat herbal, bahan makanan, dan sebagai pelindung persemaian. Lalu yang selanjutnya yaitu manfaat menguntungkan. Yang pertama sebagai tanaman hias. Banyak tanaman paku yang sering digunakan yakni sebagai tanaman hias di dalam kehidupan. Contohnya Adiantum coeanthum atau suprir, Asplenium nidus atau paku sarang burung, atau juga bisa Plantiserium biforme atau paku simbar menjangan. Lalu yang kedua sebagai sayuran. Nah, tumbuhan paku yang dapat dimanfaatkan yakni sebagai sayuran, contohnya Marsilea crenata atau semanggi, atau juga Pteridium aquilunum atau paku garuda. Nah, selanjutnya yaitu bisa dijadikan sebagai pupuk hijau. Nah, tumbuhan paku yang banyak dimanfaatkan yakni sebagai
pupuk yakni Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaenazole yang mampu atau bisa mengikat gas nitrogen. Yang terakhir yaitu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Nah, tumbuhan paku ini ada yang digunakan sebagai obat diuretik atau equisentum atau bisa disebut paku kuda. Nah, serta bisa juga digunakan yakni sebagai obat luka, yaitu Selaginella. Nah, kandungan yang ada pada tanaman ini mampu menutup luka pada kulit akibat goresan benda tajam. Lalu selanjutnya ada manfaat merugikan. Nah, yaitu dari Pteridophyta yang merugikan manusia, misalnya Salvinia molesta atau kayambang. Nah, merupakan gulma tanaman padi.